Sirkuit Mandalika dan digelarnya berbagai event berskala internasional telah membawa nama Provinsi Nusa Tenggara Barat mendunia. Perekonomian dan geliat pariwisata terus tumbuh seiring meningkatnya kunjungan wisatawan. Peran pemerintah pusat dan perjuangan Menparekraf Sandiaga Uno dalam membangun pariwisata NTB mendapat apresiasi dari Gubernur Zulkifli Mansah yang disampaikan pada Rakornas Kemenparekraf 2022. Mudah-mudahan dukungan seperti ini bisa terus dilanjutkan tahun depan sehingga kami optimis dengan semakin banyaknya direct flight dari berbagai negara, juga dari berbagai daerah di Indonesia akan meningkatkan kunjungan pariwisata yang lebih banyak di tempat kami. Jadi kalau wisatawan mancanegara saja sudah sangat mengapresiasi, kok wisatawan Nusantara kita malah keluar negeri. Kenapa nggak ke NTB? NTB ada Sumbawa, ada Lombok, ada Gili, ada juga sampai ke Bima. Itu cantik. Dalam Rakornas, Menparekraf Sandiaga Uno juga menandatangani kerjasama dengan Kementerian SDM, BKKBN, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI, dan Philips Lighting. Kerjasama ini sebagai langkah kolaboratif dalam terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ornamen ukiran Natal kebanjiran pesanan jelang perayaan Natal 2022. Ya, salah satunya pajangan perjamuan suci Yesus yang berbahan dasar kayu jati meningkat lebih dari 100%. Kerasnya kayu perlahan-lahan diukir oleh perajin ini dan menghasilkan sebuah pajangan indah yang bernilai ekonomis tinggi. Ukiran yang dibuat saat ini adalah ukiran perjamuan suci Yesus. Selain rumit, pekerjaan ini juga memakan waktu lama. Satu buah relief dibutuhkan 1 hingga 2 bulan. Sedangkan untuk patung berbentuk Yesus Kristus bisa memakan waktu sekitar 2 minggu, tergantung dengan bentuk dan ukuran. Ya, para perajin ukir kayu jati di Kelurahan Ngampel, Bojonegoro, Jawa Timur ini kebanjiran pesanan. Sementara ini ada 2 pesanan. Kalau harga sendiri dari ukiran jemaah itu tergantung ukuran, kita mulai dari yang kecil sampai yang besar 10 sampai 40 juta. Nah, ini pesanan dari mana sih? Terutama Surabaya sampai Cirebon. Kalau tahun lalu sampai pinten perjamuan ukiran? Ya sekitar sampai 5 lebih. Biasanya pesannya memang jelang Natalnya Mas, atau nggak ada momen Natal pun ada pesanan? Ada momen Natal ada pesanan. Kurang dari sepekan, umat Kristiani merayakan Natal. Bagi Anda yang ingin menambah kemeriahan dalam perayaan Natal tahun ini, ukiran kayu perjamuan suci Yesus bisa menjadi salah satu alternatif untuk di rumah Anda. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Anggi, ini musim liburan sudah tiba. Mungkin Anggi dan keluarga ada rencana ingin berlibur kemana? Kalau aku tuh pengennya yang one stop holiday gitu. Kira-kira kamu ada referensi? Aku ada pas banget nih Anggi ini, karena di Tasikmalaya pemirsa ada wahana alam parung yang menawarkan wisata air, kebun binatang mini hingga kolam pemancingan dalam satu tempat. Wah, ini kayak gimana tempatnya pemirsa? Kita lihat sama-sama, ini dia liputannya untuk Anda. Berlokasi di lereng perbukitan Desa Guranteng, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tempat wisata One Stop Holiday ini berada. Terdapat kebun binatang mini yang menawarkan pengalaman menarik bagi pengunjung. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan binatang, mulai dari memberi makan rusa, kelinci, hingga foto bersama burung warna-warni nan cantik. Beberapa ekor kuda lengkap dengan pelana juga siap mengajak anak-anak berkeliling taman. Di lokasi wisata yang dikelilingi pemandangan hijau perbukitan ini, pengunjung juga dapat menikmati wahana flying fox, labirin, hingga sepeda gantung yang cukup membuat jantung berdebar. Jika bosan dengan permainan darat, kita bisa mencoba wahana air lengkap dengan seluncuran. Yang menarik, air di kolam tersebut bersumber dari mata air pegunungan sehingga terjamin kebersihan dan kesegarannya. Bukan hanya itu, di lokasi juga disiapkan lapangan mini soccer serta lokasi pemancingan untuk orang tua yang menunggu anaknya bermain.
Untuk konsepnya itu wisata keluarga yang dimana para pengunjung itu bisa sekali wisata, bisa beberapa objek wisata di Wahana Alam Parung ini. Contoh saja gitu kan, anak-anak itu bisa berenang, terus ibunya bisa menikmati panggung hiburan, dan bapaknya itu bisa memancing ikan gitu. Bagus lah buat anak-anak, ada edukasinya, kemudian ya secara harga mungkin ekonomis lah bagi kami yang menengah ke bawah gitu. Kemudian tempatnya lumayan lengkap, jadi ada kolam renang. Pertama masuk di atas itu ada kolam renang, kemudian ini baru masuk ke sini ada mini zoo juga. Tadi lihat ya, lengkap lah untuk sekedar pengetahuan sedikit buat anak-anak. Untuk menikmati wisata ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp20.000 untuk hari biasa, serta Rp25.000 di akhir pekan. Cukup terjangkau kan? Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Ya emang kalau misalnya udah mau akhir tahun tuh ngebayangin waktu sama keluarga, emang paling seru tuh datang ke tempat kayak tadi ya, bisa Libur berinteraksi. Ya. Tadi ada taman bermain juga, ada kolam renang juga. Bener nih, one stop, jadi semuanya holiday berasa semua untuk satu keluarga. Terus ada aktivitas dengan hewan. Fisik ya, Iya, seru jadi kali ya. Seru banget. Dan ini memang momen-momen tertentu untuk mendekatkan diri bersama keluarga. Betul sekali pemirsa. Ini memasuki libur panjang akhir tahun pemirsa, sejumlah destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali ini juga ramai dikunjungi oleh ribuan wisatawan. Salah satunya ini Pram, ini adalah objek wisata Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Sejak pagi, ribuan wisatawan di tanah air memadati area pintu masuk GWK Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Jika pada akhir pekan, jumlah kunjungan di kisaran 5.000 orang pengunjung memasuki awal libur sekolah yang bertepatan dengan libur Hari Raya Natal, jumlah kunjungan di kisaran 5.500 orang perharinya. Mendekati libur Natal, jumlah kunjungan diprediksi meningkat 2 kali lipat menjadi 10.000 pengunjung. Dan puncaknya saat libur pergantian tahun, jumlah wisatawan diperkirakan menembus 20.000 pengunjung per hari. Salah satu ikon pusat wisata di Bali, bahkan di Indonesia. Suatu kebanggaan kita bisa memiliki salah satu mahakarya besar yang cukup mengesankan. Nah, saya melihat di media sosial, di Facebook, Instagram, kan yang lainnya, termasuk bagus ini. Ini objek wisata bisa terkenal di dunia ini. Pengunjung semakin dimanjakan dengan hadirnya wahana tur baru bagi wisatawan di lantai 9 dan lantai 23, kawasan pedestal GWK Cultural Park yang kembali dibuka. Dengan tiket Rp300.000, wisatawan mendapat pengalaman baru dengan melihat langsung kerangka patung sekaligus menyaksikan informasi terkait sejarah patung GWK yang dikemas secara digital dan lebih interaktif. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi masih belum usai. Ya pemirsa, saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu. Pemirsa, kami pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.